Ketika tanah leluhur diinjak-injak penjajah, seorang pemuda bernama Aroem Binang berdiri sendirian, menantang kekuatan besar yang ingin memadamkan harga diri bangsanya. Inilah kisah yang selama ini jarang diceritakan, kisah darah, air mata, dan keberanian dari Kebumen. Halo sobat sejarah dan penikmat kisah penuh emosi. Selamat datang kembali di Petok Legenda Nusantara. Sebelum kita mulai perjalanan panjang yang menggetarkan hati ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah heroik anak bangsa lainnya. Baik, langsung saja kita masuk ke kisah yang begitu dalam, kisah tentang Aroem Binang. Kebumen pada awal abad ke-19 bukanlah tempat yang tenang. Langit biru sering terlihat muram karena asap dari pos-pos Belanda yang baru dibangun di dekat desa-desa. Rakyat hidup dalam tekanan pajak, kerja paksa, dan ancaman senjata. Di antara rasa takut itu, seorang pemuda desa bernama Aroem Binang tumbuh dengan tatapan mata yang selalu gelisah. "Ayah, kenapa kita selalu lari?" tanya Aroem kecil saat melihat ayahnya menyembunyikan padi dari para opsir Belanda. Sang ayah meremas pundaknya sambil berbisik, "Karena kadang, untuk tetap hidup, kita harus sembunyi, Nak." Kata-kata itu menancap kuat di hati Aroem. Sejak hari itu, ia bersumpah suatu saat tidak akan ada lagi orang Kebumen yang harus bersembunyi. Saat remaja, Aroem tumbuh menjadi pemuda keras kepala namun berhati lembut. Ia sering diam-diam pergi ke hutan Karangbolong untuk berlatih jurus-jurus silat warisan keluarganya. "Kau akan dapat masalah besar, Rum," kata sahabatnya, Tira, saat melihat Aroem memukul batang pohon hingga jarinya berdarah. Namun Aroem hanya tersenyum getir. "Masalah sudah datang dari dulu, Tir. Aku cuma sedang belajar agar bisa membalas." Latihan keras itu bukan sekadar pelarian. Itu adalah caranya mempersiapkan diri menghadapi dunia yang semakin gelap. Pada suatu pagi, pasukan Belanda memasuki desa dan memaksa warga menyerahkan hasil panen. Tangis dan teriakan mewarnai udara. Aroem berdiri di tengah kerumunan, mengepalkan tangan hingga gemetar. Seorang opsir Belanda menampar seorang ibu tua yang mencoba menyelamatkan berasnya. Tidak tahan melihat itu, Aroem melangkah maju. "Cukup!" teriaknya. Semua orang terdiam. Opsir itu menatapnya tajam. "Kau menantang pemerintah, bocah?" Namun sebelum situasi meledak, ayah Aroem menariknya ke belakang. "Belum saatnya, Nak," bisiknya dengan suara bergetar. Tapi di hati Aroem, api sudah terlanjur menyala. Malam itu, angin bertiup dingin. Di gubuk sederhana, Aroem duduk termenung. "Kalau kita terus diam, mereka akan terus mengambil segalanya," gumamnya. Ibunya yang sedang menumbuk padi menghentikan pekerjaannya. "Rum, jangan biarkan amarah membutakanmu," ujarnya lembut. Aroem mengangkat wajahnya, matanya berkaca. "Bu, aku tidak sedang marah, aku sedang terluka." Sejak malam itu, ia mulai mengumpulkan pemuda desa, mengajari mereka cara bertahan, cara bergerak di hutan, dan cara membaca langkah penjajah. Kabar tentang pemuda keras kepala yang berani menantang opsir Belanda segera menyebar ke desa-desa sekitar. Beberapa menganggapnya bodoh, beberapa menyebutnya gila. Tapi banyak pula yang diam-diam mengaguminya. "Kalau ada harapan bagi kita, mungkin itu dia," bisik para warga. Dan tanpa ia sadari, langkah kecilnya mulai menjadi gelombang. Sebuah gelombang yang kelak akan mengguncang Kebumen. Hutan Karangbolong menjadi saksi awal lahirnya pasukan kecil yang dipimpin oleh Aroem. Setiap malam mereka berkumpul diam-diam, membawa obor kecil yang nyalanya ditutup kain agar tak terlihat penjaga Belanda. "Kita ini bukan pasukan, Rum,
Kita cuma petani, gumam Tira sambil menatap batang-batang pohon yang menjulang angker. ROM menepuk bahunya. Petani atau bukan, yang penting kita punya hati. Dan hati yang terluka bisa lebih tajam daripada pedang. Malam itu ia mengajari mereka cara mengelabui jejak, cara bergerak senyap, dan cara memukul dengan titik lemah musuh. Mereka bukan ahli perang, namun semangat yang membara membuat langkah mereka terasa lebih mantap dari prajurit manapun. Namun semakin besar kelompok itu, semakin besar pula risiko yang menanti. Suatu siang, seorang mata-mata Belanda melihat beberapa pemuda keluar dari hutan dengan wajah penuh lumpur. Laporan itu langsung sampai ke pos penjagaan. Sore harinya, 3 tentara Belanda datang ke rumah ROM. Kami menerima laporan tentang aktivitas mencurigakan di hutan. Kau pasti tahu sesuatu? Kata salah satu dari mereka sambil menyodok dada ROM dengan laras senjata. ROM menahan amarahnya, wajahnya tetap tenang. Saya hanya petani, Tuan. Kalau Tuan mau cari orang mencurigakan, mungkin lebih baik ke pasar, banyak copet di sana, jawabnya dengan senyum tipis. Tentara itu menamparnya keras, membuat bibirnya pecah. Tapi ia tetap berdiri tegak. Dalam hati, ia bersumpah balasannya akan datang. Pukulan itu justru membuat rakyat desa semakin marah. Malam itu, puluhan orang berkumpul di sekitar rumah ROM. Mereka membawa bambu runcing, batu, dan wajah penuh luka batin. ROM, kami ingin ikut, ujar seorang bapak tua, suaranya bergetar. ROM memandang mereka satu persatu, merasa hatinya berat sekaligus bangga. Kalau kalian ikut, kalian harus tahu risikonya. Ini bukan main-main. Nyawa kalian harga taruhannya. Seorang pemuda menjawab, nyawa kami sudah mereka injak dari lama, Rum. Lebih baik mati melawan daripada hidup dipermalukan. Kata-kata itu membuat ROM terdiam lama, hingga akhirnya ia mengangguk perlahan. Kalau begitu, kita mulai babak baru. Latihan semakin intens. Mereka membuat jebakan di hutan, mempelajari jalur patroli Belanda, dan belajar berkomunikasi dengan isyarat. Di tengah kelelahan itu, ada momen kecil yang membuat semuanya terasa lebih manusiawi. Seperti ketika Tira mengeluh sambil memegangi kakinya yang kram. Rum, kalau besok Belanda datang, aku pasrah aja deh. Aku capek. ROM tertawa kecil. Kalau kamu pasrah, mereka akan makin semangat menjajah. Tira mendelik, jangan gitu. Aku cuma manusia, bukan raksasa. ROM menepuk bahunya. Yang bikin kamu kuat bukan badan besar, Tir, tapi tekadmu. Kata-kata itu membuat semua orang yang mendengarnya merasa punya arti dalam perjuangan. Ketegangan mencapai puncak ketika kabar menyebar bahwa Belanda akan mengadakan razia besar-besaran di beberapa desa sekitar Kebumen. Ini bukan sekadar razia, ini adalah usaha untuk menangkap siapa saja yang dianggap pemberontak. Ini saatnya kita menentukan langkah, kata ROM di depan pasukannya. Suaranya tegas meski hatinya berdegup kencang. Jika kita diam, mereka akan menyeret rakyat tak bersalah. Tapi jika kita bergerak malam ini, kita bisa memukul mereka lebih dulu. Semua mata tertuju padanya. Rum, apa kamu yakin? Tanya Tira. ROM menatap langit yang gelap. Aku tidak tahu apakah kita akan menang. Tapi aku tahu satu hal, kita tidak boleh mundur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, pasukan kecil ROM bergerak menuju pos penjagaan Belanda dengan langkah yang dipenuhi keberanian. Malam itu, hutan Karangbolong terasa lebih sunyi dari biasanya.
Udara seakan menahan napas melihat puluhan pemuda desa bergerak dalam gelap dengan bambu runcing, parang, dan langkah penuh tekad. Ingat, jangan bunyikan apapun sampai aku beri tanda, bisik Aroem sambil merunduk di balik semak. Di kejauhan, pos penjagaan Belanda tampak lengang, hanya diterangi lampu minyak yang bergoyang tertiup angin. Dari kejauhan, Aroem merasakan tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa malam itu akan mengubah segalanya. Tira menyentuh bahunya. "Rum, kamu yakin kita bisa?" Aroem menghela napas. "Aku tidak yakin, Tir. Tapi kalau kita tidak mulai sekarang, kita tidak akan pernah siap." Kalimat itu terulur pelan, seperti doa yang dilepaskan ke kegelapan. Saat penjaga Belanda mulai mengantuk, Aroem memberi isyarat tangan. Tira dan beberapa orang memutari pos dari belakang, sementara Aroem dan 7 lainnya mendekat dari depan. Hati mereka berdegup kencang. 1, 2, 3. Aroem berlari cepat, menendang pintu pos hingga terjengkang. Para penjaga yang terkejut langsung meraih senjata. Namun sebelum sempat menembak, bambu runcing para pemuda menghantam tubuh mereka. "Serang! Jangan beri mereka kesempatan!" teriak Aroem. Suara kayu pecah, teriakan, dan benda jatuh mengisi ruangan kecil itu. Salah satu penjaga berhasil menodongkan pistol ke arah Aroem, tetapi Tira muncul dari belakang dan menghantamnya dengan batu. "Hati-hati, Rum! Mereka bukan main-main." Aroem mengangguk, nafasnya memburu, "Makanya kita juga jangan main-main." Pertempuran berlangsung singkat namun brutal. Belanda tidak menyangka para petani bisa menyerang dengan keberanian seperti itu. Dalam waktu beberapa menit, pos penjagaan berhasil dikuasai. Namun kemenangan itu tidak datang tanpa harga. Seorang pemuda bernama Seno tergeletak dengan luka tembak di dada. Napasnya tersengal. Aroem segera berlutut. "Seno, bertahan, kami akan bawa kau ke rumah Ki Garu." Seno tersenyum lemah. "Rum, kalau aku tidak selamat, lanjutkan perjuangan ini." Aroem menggenggam tangannya erat. "Jangan bicara begitu. Kau masih bisa selamat." Namun sebelum kalimat itu selesai, tangan Seno terkulai. Tira menutup mata temannya sambil menahan tangis. "Rum, ini baru permulaan, dan kita sudah kehilangan satu," bisiknya. Aroem mengepalkan tangan dengan wajah penuh air mata. "Kalau begitu, kita harus memastikan pengorbanannya tidak sia-sia." Tidak lama kemudian, suara peluit dari kejauhan terdengar. Belanda sadar pos mereka diserang. "Rum, kita harus pergi sekarang," teriak salah satu pemuda. Aroem mengangguk cepat, "Bawa semua senjata yang bisa kalian temukan." Mereka mengambil senjata api, amunisi, dan peta-peta penting yang tersimpan di meja. Dengan langkah terburu-buru, mereka kembali masuk ke hutan. Di belakang mereka, sinar lampu-lampu Belanda mulai menyapu area. Tira mendesah panjang. "Kalau mereka menemukan jejak kita, habis sudah." Aroem menatap pepohonan gelap di depan. "Mereka boleh punya senjata, tapi kita punya hutan ini. Dan hutan ini milik kita." Di sebuah lembah tersembunyi, pasukan Aroem berkumpul kembali. Tubuh mereka masih dipenuhi keringat dan darah dari pertempuran pertama. Aroem berdiri di depan mereka, mencoba menahan emosi. "Teman-teman, malam ini kita telah menunjukkan bahwa rakyat kecil pun bisa melawan." Ia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah yang menatapnya penuh harap. "Tapi perjuangan kita baru dimulai. Belanda tidak akan diam. Mereka akan memburu kita. Mulai besok, hidup kita tidak lagi sama."
Seorang ibu yang kehilangan anaknya malam itu menangis pelan, sementara yang lain menggenggam senjata rampasan dengan rasa bangga. ROM menutup pidatonya dengan suara bergetar. Mulai hari ini, kita bukan hanya petani. Kita adalah penjaga Kebumen. Keesokan paginya, matahari terbit dengan warna merah keemasan, seolah mengetahui bahwa Kebumen sedang bersiap memasuki babak kelamnya. Di sudut desa, kabar tentang serangan ROM menyebar secepat angin. Warga berbisik-bisik ketakutan namun juga bangga. Tapi kegembiraan itu tidak bertahan lama. Belanda mengirim pasukan tambahan dari benteng Van der Wijk. Derap sepatu tentara dan denting bayonet mulai terdengar dari kejauhan. "Rum, mereka datang banyak sekali," ujar seorang anak kecil sambil memeluk ibunya. ROM melihat itu dari kejauhan, dadanya terasa sesak. "Mereka tidak mencari kalian, mereka mencari aku," gumamnya lirih. Namun ia tahu bahwa pada akhirnya, rakyat selalu jadi korban. Dan itu membuat hatinya terbakar lebih panas dari sebelumnya. Belanda mulai menggeledah rumah warga tanpa ampun. Pintu-pintu ditendang, barang-barang dilempar, dan siapapun yang dicurigai langsung dipukuli. ROM hanya bisa menonton dari balik pepohonan bersama kelompok kecilnya yang bersembunyi. "Rum, kita harus lakukan sesuatu," desak Tira sambil mengepalkan bambu runcing. ROM menahan bahunya. "Tidak sekarang. Kalau kita menyerang saat mereka berkumpul seperti itu, warga akan kena tembak." Salah satu pemuda lain berkata dengan suara gemetar, "Tapi kalau kita diam, mereka terus menyakiti orang-orang." ROM menggigit bibir hingga berdarah. Ia merasakan betapa menyiksanya menjadi pemimpin. Keputusan sekecil apapun menentukan hidup dan mati banyak orang. Situasi berubah semakin buruk ketika seorang perwira Belanda menyeret keluar seorang laki-laki tua dari rumahnya. Bapak tua itu adalah kawan ayah ROM. "Kau pasti tahu keberadaan ROM Hinang," teriak perwira itu sambil menodongkan pistol. Laki-laki tua itu menggeleng. "Aku tidak tahu apa-apa, Dor." Tembakan meledak, membuat tubuh tua itu terjatuh. Teriakan warga memenuhi udara. Dari kejauhan, ROM bergetar hebat, wajahnya pucat, matanya memerah seperti bara. "Cukup, mereka sudah terlalu jauh," bisiknya, suaranya nyaris pecah. Tira melihat wajahnya yang penuh luka emosi. "Rum, jangan gegabah," ROM menatapnya dengan mata yang berbeda dari sebelumnya. Lebih tajam, lebih gelap, lebih penuh dendam. "Aku tidak gegabah, Tir. Aku terlambat." Dengan gerakan cepat, ROM melompat keluar dari persembunyiannya. "Rum, jangan!" teriak Tira, namun ia sudah berlari turun ke desa. Para tentara Belanda terkejut melihat pemuda yang selama ini mereka buru datang menghampiri mereka secara langsung. "Aku di sini!" teriak ROM lantang. Warga langsung gempar, sebagian ingin menariknya agar kembali kabur. Namun ROM berdiri tegak, tubuhnya penuh debu, mata penuh nyala kemarahan. Seorang perwira Belanda maju sambil menyeringai. "Jadi ini dia pahlawan kecil kalian?" ROM menatapnya tanpa berkedip. "Aku bukan pahlawan. Aku cuma orang yang sudah kehilangan terlalu banyak." Dalam sekejap, ROM menyerang. Pukulan pertamanya menghantam rahang perwira itu begitu keras, hingga suara retaknya terdengar jelas. Lalu pertarungan pun meledak. Pertempuran itu kacau. Warga berlari berhamburan, tentara Belanda menembakkan peluru ke segala arah, dan pasukan ROM yang bersembunyi akhirnya ikut turun membantu. "Rum, di belakangmu!" teriak Tira sambil melemparkan batu ke tentara yang mencoba menembak. ROM bergerak cepat, menghindar, menyerang, dan bertahan dalam lingkaran maut.
Namun meski mereka berjuang sekuat tenaga, jumlah Belanda terlalu banyak. Pasukan AROM terdesak, satu persatu terluka. Akhirnya, AROM melihat hal yang paling ia takuti, beberapa warga yang tidak bersalah tergeletak terkena peluru. Ia terhenti sejenak, napasnya terputus, dunia terasa berhenti. Tidak, ini bukan yang aku inginkan, gumamnya dengan suara gemetar. Namun kenyataan sudah terjadi. Dan dari titik itu, amarahnya berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, tekad yang tak bisa dipatahkan lagi. Setelah pertarungan brutal di desa, pasukan AROM mundur ke hutan dengan luka di tubuh dan di hati. Malam itu, hujan turun sangat deras seakan alam pun ikut menangisi para korban. Di sebuah gua kecil, para pemuda duduk terdiam, tak ada satupun yang bicara. Hanya suara tetesan air menghantam bebatuan. AROM duduk di sudut, memandangi tangannya yang masih berlumur darah, entah darah siapa. Tira mendekat perlahan. "Rum, apa kamu baik-baik saja?" Tidak ada jawaban. AROM hanya menatap kosong. "Aku gagal menjaga mereka," gumamnya. Tira duduk di sampingnya, menahan air mata. "Kita semua sudah melakukan yang kita bisa. Jangan salahkan dirimu sendiri." AROM menggeleng lemah. "Tapi rakyat mati karena aku, Tir." Suara hujan menenggelamkan sisa kalimatnya, menyisakan perasaan bersalah yang mengiris. Pagi berikutnya, kabar buruk datang dari seorang warga yang berhasil melarikan diri. Belanda menutup seluruh akses keluar masuk Kebumen. Mereka memasang barikade, menambah pasukan, dan menyebarkan pengumuman bahwa siapapun yang menyembunyikan AROM akan dianggap pengkhianat. "Mereka ingin menjebak kita, Rum," kata Tira sambil menunjukkan selebaran buronan itu. Wajah AROM mengeras. "Kalau kita tetap di hutan, mereka akan terus menyiksa rakyat. Kalau kita menyerang, kita mati semua. Kita harus cari jalan tengah." Seorang pemuda lain berkata, "Apapun itu, rakyat sudah melihat kita bukan lagi sekadar kelompok kecil. Mereka percaya padamu, Rum." Namun kepercayaan itu justru menjadi beban terberat di bahu AROM. Ia sadar bahwa keputusan berikutnya akan menentukan nasib banyak orang. Sore harinya, AROM memutuskan untuk menyerang satu kali lagi, bukan untuk kemenangan besar, tapi untuk membuka jalan kabur bagi warga yang terperangkap. "Ini gila, Rum. Jumlah mereka 10 kali lipat," seru Tira. AROM menarik napas dalam-dalam. "Tapi kalau bukan kita, lalu siapa yang bantu rakyat?" Ia berdiri di tengah lingkaran para pemuda. "Aku tidak memaksa siapapun ikut. Ini bukan perintah, ini pilihan." Setelah hening beberapa detik, satu persatu pemuda berdiri. "Aku ikut," kata seorang. "Aku juga," ujar yang lain. Tira menatap AROM penuh kekhawatiran, tapi akhirnya ia mengangguk. "Kalau kamu pergi, aku ikut. Aku tidak mau kamu mati sendirian." AROM tersenyum tipis. "Aku tidak ingin mati, Tir. Aku hanya ingin rakyat berhenti menangis." Pertempuran terakhir itu pecah di tepi desa Ambal. Pasukan AROM menerjang barikade Belanda sambil berteriak lantang, "Untuk Kebumen!" Jeritan itu mengguncang langit yang mulai menggelap. Belanda membalas dengan tembakan beruntun. Peluru beterbangan, mengenai pohon, tanah, dan tubuh manusia tanpa pandang bulu. AROM berada paling depan, memukul, menendang, menyerang dengan seluruh tenaga. Tira melindungi punggungnya, tak henti-henti berteriak, "Rum!" Di kiri, di kanan,
Ledakan terjadi ketika salah satu tentara Belanda meledakkan gudang kecil di dekat mereka. Tubuh manusia terlempar, tanah bergetar, dan udara dipenuhi asap. Namun di balik kekacauan itu, warga mulai berlari keluar melewati celah barikade yang berhasil dijebol. Perjuangan mereka tidak sia-sia, jalan untuk rakyat terbuka. Tapi di tengah kemenangan kecil itu, tragedi datang. Seorang perwira Belanda menodongkan senjata ke arah ROM dari jarak dekat. Tira melihatnya terlalu terlambat. Dor! Suara itu memecah udara. ROM terhuyung, memegang dada yang tiba-tiba basah. Tira berlari menangis. Rum! Jangan! Bangun! ROM tersenyum lemah, darah mengalir di sudut bibirnya. Tira, bilang pada rakyat, jangan berhenti melawan. Tira mengguncang tubuhnya. Tidak, Rum. Jangan pergi. Kita belum selesai. ROM menatap langit yang perlahan menggelap. Aku sudah melihatnya, Tir. Kebumen akan merdeka suatu hari nanti. Nafasnya melemah. Tira menjerit saat tubuh ROM terkulai di pelukannya. Langit kembali menangis, hujan turun deras seakan ikut meratapi kepergian pemuda pemberani itu. Namun dari kematiannya, lahirlah keberanian baru di hati seluruh rakyat Kebumen. Nama ROM Binang tidak mati, ia menjadi api abadi dalam sejarah perlawanan. Sobat sejarah, itulah kisah tentang ROM Binang, pemuda Kebumen yang memilih berdiri ketika banyak orang dipaksa untuk berlutut. Ia bukan ksatria bersenjata lengkap, bukan bangsawan dengan kekuasaan, ia hanyalah rakyat biasa. Tapi dari keberanian rakyat biasa seperti dialah sejarah Indonesia dibangun. Pengorbanannya mengajarkan kita bahwa kebebasan bukan datang dari mereka yang paling kuat, tapi dari mereka yang paling teguh mempertahankan cintanya pada tanah air. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah perjuangan lainnya. Tulis juga di kolom komentar pahlawan lokal dari daerahmu yang ingin kami ceritakan selanjutnya. Siapa tahu, namanya akan hidup kembali melalui cerita di channel ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, selama ada keberanian, selama itu pula harapan tak akan padam.